Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Anggota kelompok kami terdiri dari Anisha Mayustitia, Denisa Salsabila, Lalitia Lokastiti, dan Mia Yuli Astuti. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam dunia investasi, para investor harus mampu melihat peluang investasi yang menjanjikan, sehingga nantinya investasi tersebut dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal dengan tingkat risiko yang minimal. Cara yang dapat membantu investor menentukan investasi di pasar modal, salah satunya dengan menggunakan model-model keseimbangan dalam menentukan risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan suatu aset. Capital Asset Pricing Model atau CAPM menggunakan salah satu model yang dapat menghubungkan tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Capital Asset Pricing Model atau CAPM itu merupakan salah satu alat ukur untuk menentukan tingkat resiko beserta tingkat pengembalian atau return yang ideal pada kondisi pasar yang seimbang di pasar modal. Nah, untuk tingkat resiko yang dimaksud itu adalah risiko sistematik dan resiko non-sistematik. Seperti yang diketahui bahwa resiko sistematik itu merupakan resiko yang disebabkan karena faktor-faktor yang secara bersamaan mempengaruhi harga saham di pasar modal, sedangkan kalau risiko tidak sistematis itu merupakan risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan dan risiko tersebut dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Kemudian Capital Asset Pricing Model itu mampu mengestimasi cost of equity yang bisa dihasilkan oleh sebuah model, sehingga CAPM itu menjadi alat yang penting untuk penilaian kinerja portofolio, diversifikasi portofolio, penilaian investasi, dan alat penting untuk memilih strategi portofolio. Kemudian untuk tujuan CPAM itu yang pertama adalah untuk membantu investor dalam melakukan seleksi saham dan meminimalisir investasi yang beresiko. Yang kedua adalah membantu investor menggambarkan kondisi pasar yang bersifat kompleks sehingga mampu memperkecil resiko investasi dan mengestimasi besarnya return yang akan diperoleh. Kemudian yang terakhir, tujuannya itu adalah membantu investor menghitung resiko yang tidak dapat diversifikasi dalam suatu portofolio dan membandingkannya dengan prediksi tingkat pengembalian atau tingkat return. Dikatakan juga dalam pemilihan saham, investor yang rasional itu akan lebih memilih saham efisien, di mana saham efisien itu merupakan saham yang memiliki return ekspektasi yang lebih kecil daripada return yang sebenarnya. Nah, saham efisien itu dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu, kemudian meminimumkan resikonya atau meminimumkan tingkat resiko tertentu, kemudian memaksimalkan return ekspektasinya. Di sisi lain, kalau saham tidak efisien itu merupakan saham yang harus dihindari karena saham tersebut memiliki tingkat pengembalian individu yang kecil dibandingkan dengan return yang telah ditetapkan. Kemudian asumsi yang digunakan dalam CAPM sifat dari masa depan sama dengan masa lalu dan hanya dapat digunakan dalam kondisi perekonomian yang stabil. Asumsi-asumsi yang digunakan pada model CAPM yaitu yang pertama adalah investor mengevaluasi portofolio dengan melihat pengembalian yang diharapkan dan deviasi standar dari portofolio selama satu periode waktu. Yang kedua adalah investor tidak pernah merasa puas
Jadi, ketika diberi pilihan antara dua portofolio yang identik, mereka akan memilih satu dengan ekspektasi pengembalian yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, investor menghindari risiko. Jadi, ketika diberi pilihan antara dua portofolio yang identik, mereka akan memilih satu dengan standar deviasi yang lebih rendah. Kemudian yang keempat, aset individu dapat dibagi tanpa batas, yang berarti bahwa investor dapat membeli sebagian kecil dari saham jika dia menginginkannya. Ada tingkat bebas risiko di mana investor dapat meminjamkan atau meminjam uang. Kemudian yang terakhir adalah pajak dan biaya transaksi tidak relevan. Kemudian unsur-unsur yang membentuk CAPM secara garis besar itu ada 3. Yang pertama adalah beta, di mana beta itu merupakan indikator yang digunakan untuk pengukuran tingkat risiko dari saham. Kemudian yang kedua itu ada risk free rate, yaitu umumnya menggunakan tingkat pengembalian dari surat berharga pemerintah. Dan unsur yang terakhir itu adalah return market, di mana diperoleh dari rata-rata tingkat pengembalian di pasar saham yang diperhitungkan. Definisi operasional dan pengukuran. Yang pertama ada return saham. Return atau pengembalian merupakan imbal hasil yang diperoleh pada saat melakukan kegiatan investasi. Return yang perlu diperhitungkan dengan metode ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada expected return, merupakan harapan terhadap tingkat pengembalian sebuah saham. Yang kedua adalah actual return, merupakan return sesungguhnya dari saham tersebut. Perhitungan ini dapat menggunakan rumus RI sama dengan C plus PT min PT min 1 per PT min 1. Keterangannya, C adalah cash flow, RI adalah return saham individual, PT adalah harga pada periode sekarang, dan PT-1 adalah harga pada periode sebelumnya. Yang kedua ada non-diversible risk atau beta. Beta digambarkan sebagai suatu ukuran risiko saham terhadap perubahan harga saham di pasar. Beta dapat dihitung dengan menggunakan pembagian antara kovarian dan varian. Namun beta juga dapat digambarkan sebagai slope antara return pasar dan return saham. Dapat dihitung dengan rumus beta sama dengan slope dalam kurung Y, X, di mana Y adalah return saham dan X adalah return IHSG. Yang ketiga ada return pasar. Return pasar dapat dihitung dengan menghitung tingkat keuntungan indeks saham gabungan, yang dapat dihitung dengan rumus RM sama dengan IHSGT min IHSG T-1 per IHSG T-1. Keterangannya adalah IHSG-T merupakan IHSG pada harga periode sekarang dan IHSG T-1 adalah IHSG pada periode yang sebelumnya. Yang keempat ada tingkat pengembalian bebas risiko. Perhitungan ini, tingkat pengembalian bebas risiko menggunakan metode weighted average dengan menggunakan rumus sebagai berikut. RF sama dengan P1 kali R1 plus P2 kali titik-titik plus PN kali RN per P1 plus P2 plus titik-titik plus PN. Dengan keterangannya, P1, P2, PN ini termasuk periode 1, periode 2, dan periode N. R1, R2, dan Rn return 1, return 2, periode N. Dan ada selanjutnya yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan ERI, perhitungan expected return menggunakan rumus CAPM sebagai berikut. ERI sama dengan RF plus beta buka kurung ERM kurangi RF dengan sebagai ERI tingkat pengembalian yang diharapkan dan RF itu tingkat pengembalian bebas risiko dan beta sebagai tingkat risiko sistematis masing-masing saham dan ada ERM tingkat pengembalian yang diharapkan atas portofolio. Dan selanjutnya ada garis pasar sekuritas atau security market line atau disebut SML.
SML ini digunakan untuk memetakan hubungan antara expected return dan risiko dengan cara melakukan perbandingan antara expected return dari perhitungan CAPM dengan nilai non-reversible risk atau beta. Nah, dari hubungan ini, maka dapat ditarik suatu hubungan antara kedua komponen tersebut sehingga kita dapat melihat secara garis besar pola hubungan antara expected return dengan risiko saham tersebut. Dengan penggambaran juga akan dilakukan dengan mengurutkan return terkecil agar dapat melihat pola hubungan dua komponen tersebut secara jelas. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dari penjelasan sebelumnya, menunjukkan bahwa temuan ini membuktikan kemampuan model CAPM untuk memprediksi mengenai keseimbangan perkiraan imbal hasil terhadap portofolio yang dimiliki oleh investor. Hal ini dapat memberikan informasi bagi investor mengenai kelompok saham undervalued, yaitu return saham aktual lebih tinggi daripada expect return, atau overvalued, yaitu return saham aktual lebih rendah daripada expect return. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mengatur kembali portofolio investasi mereka. Saham-saham undervalued dapat menjadi sebuah pilihan investasi bagi investor karena suatu saat saham ini akan meningkat menuju nilai wajar. Dan sebaliknya, saham overvalued bisa dipertimbangkan untuk dijual karena suatu saat akan ada kemungkinan harganya akan turun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.